Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ya. Ayo Putri, pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Fadila, Upi, Ya, Bu. Dwi, Ya, Bu. Putri, Hadir, Bu. Peli, Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Semuanya sudah masuk ya. Iya. Hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dengan tema manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengetahui apa itu manfaat dari air bagi kehidupan sehari-hari. Oke, boleh dibuka bukunya? Oke. Sebelum buka buku, Ibu ada teka-teki nih. Ayo dijawab. Tidak bisa dibawa kemana-mana, tapi bisa mengikuti tempat wadahnya. Apa itu? Tidak bisa diikuti kemana-mana. Tidak bisa dibawa kemana-mana, tetapi bentuknya mengikuti wadah. Mengikuti wadah. Bendanya bersifat benda cair. Air. Air, iya benar. Air, kalau air itu identik di laut, di sungai, sudah itu di Sawah. sawah, di danau. Di kamar mandi ada air? Ada. Di hutan ada air? Ada. Di sungai ada air? Ada. Oke, sekarang langsung masuk ke buku. Ayo, Bu. Di buku halaman pertama, amati gambarnya. Halaman pertama di depan sekali. Di depan sekali halaman pertama. Diamati itu ada gambar apa? Siapa yang tahu? Ada gambar Ada gambar orang lagi nanam. Ayo satu-satu, siapa yang berani? Tunjuk tangan. Ya, Dwi. Ada orang nanam dan lagi Orang sedang bertanam ya. Itu ada sawah. Sudah tuh di bawahnya ada bacaan. Perhatikan gambar-gambar di atas. Ayo, siapa yang mau baca nomor 1? Aku. Putri. Fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan gambar tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang ada di gambar itu tadi ada sawah, ada orang bercocok tanam ya. Ayo, siapa yang bisa nomor 2? Fadila. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Berguna. Karena apa? Karena kita hidup di muka bumi ini selalu memanfaatkan lingkungan sekitar seperti air untuk mandi, udara untuk menghirup. Lalu nomor 3 siapa yang bisa? Dwi. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Apa keuntungannya? Kita bisa hidup sehat, menghirup udara setiap pagi, menikmati air bersih. Lalu nomor 4, Niar, baca nomor 4. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Apa akibatnya? Kalau kita Lingkungan buang akan sampah menjadi kotor. jadi kotor, buang sampah sembarangan itu menjadi banjir. Ya, nomor 5 terakhir, Peli. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarku? Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita? Bersih, nyaman dan damai. Oke, buka halaman selanjutnya. Halaman 2. Itu ada teks. Ayo membaca dengan judul Demi Air Bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Sekarang
Bukunya sudah dibuka? Sudah. Sudah ada pasangannya masing-masing? Sudah. Di halaman selanjutnya, di halaman ketiga, itu ada soal yang harus kalian jawab ya. Jawabnya itu berdasarkan teks yang ada di halaman selanjutnya, halaman sebelumnya. Jadi Ibu minta kalian dalam waktu 5 menit ini mengerjakan 3 soal tersebut. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke? Oke. Ayo silakan dikerjakan. Semuanya berdiskusi ya. Iya. Kelompok siapa yang sudah? Saya. Sudah? Oke, kelompok Peli sama Dwi silakan maju ke depan. Membacakan jawabannya. Yuk. Peli sama Dwi. Ya. Aduh, nah. Putri sama Dwi. Maaf, itu salah. Putri sama Dwi. Oh. Boleh ditunjukkan dulu di sini. Jangan geser ya. Tunjukkan sama teman-temannya ini peta konsep yang sudah dibuat. Ayo dijelaskan, boleh dijelaskan. Ini peristiwa apa yang terjadi? Warga kesulitan air bersih. Nah, ayo dikasih tahu ke teman-temannya peristiwa apa yang terjadi seperti itu. Peristiwa apa yang terjadi? Warga kesulitan air bersih. Nah, semua jawabannya warga kesulitan atau kekurangan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Warga kekurangan Waborobo, Kecamatan Beo Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oke. Apa Selanjutnya, penyebab peristiwa itu terjadi? apa penyebab peristiwa itu terjadi? Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Kelompok Peli sama Niar, apa jawabannya? Boleh dijawab, dibacakan. Dibaca. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Oke, semua jawabannya sama ya? Setiap kelompok, ada yang berbeda? Tidak ada. Oke, kelompok ini boleh duduk. Semua teks sudah dibaca. Selanjutnya kita ke halaman keempat. Di bagian paling atas, lihat ada teks sedikit itu. Boleh dibaca. Siapa yang mau membacanya? Fadila. Fungsi air bagi tumbuhan: membantu proses fotosintesis, sumber kehidupan bagi tumbuhan. Oke, sebelumnya kita baca dulu teks yang di atas. Ayo, Pi, baca teks yang di atas. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo diskusikan. Di situ ada 3 soal. Soal yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Kelompok siapa yang mau menjawab? Kelompok Peli, boleh dijawab? Apa? Fungsi air bagi manusia. Di halaman 4. Yang di bagian bawah sekali. Makan, minum, pembangkitan aliran listrik, tenaga air. Oke, makan dan minum, pembangkit listrik, tenaga air. Kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Ada yang ingin menambahkan? Bagi manusia. Upi, Makan dan minum, mencuci baju dan piring. mencuci baju dan piring. Kelompok Dwi, Makan dan minum. makan dan minum. Ada lagi? Kelembapan udara di sekitar. Untuk menjaga kelembapan udara di sekitar. Oke. Yang kedua
kedua, apa fungsi air bagi hewan? Siapa yang mau menjawab? Oke, siapa yang mau jawab? Pupi. Bagi Fungsi hewan. air bagi hewan menjadi habitat hewan air, menjaga suhu tubuh. Menjaga suhu tubuh. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang ingin menambahkan? Kelompok Putri? Menjadi habitat hewan air, Selanjutnya ada lagi? sumber kehidupan. Sumber kehidupan bagi hewan. Ya. Kelompok Niar? Fungsi air bagi hewan? Menjadi habitat hidup hewan air, Menjadi habitat hidup bagi hewan. Ya, benar seperti itu. Ya. Selanjutnya soal yang terakhir itu apa fungsi air bagi tumbuhan? Kelompok Putri, ayo. Apa fungsi air? Fungsi air bagi tumbuhan. Oh, membantu proses fotosintesis. Fotosintesis. Iya. Selanjutnya Mendorong proses Sulawesi Tenggara. mendorong proses respirasi. Iya. Kelompok UPI mau menambahkan? membantu proses fotosintesis, sumber kehidupan bagi tumbuhan. Sumber kehidupan bagi tumbuhan. Kelompok Niar, fungsi air bagi tumbuhan. Fungsi air bagi Membantu tumbuhan. proses fotosintesis, menjadi Pengangkut zat hara. ya Jadi fungsi air bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan itu semuanya untuk kehidupan sehari-hari, sumber kehidupan sehari-hari, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring, untuk makan dan minum, untuk membantu proses fotosintesis, membantu proses respirasi, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang di halaman kelima itu ada pertanyaan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini tentang Tentang air, air. manfaat air bagi Penggunaan air. penggunaan air, dampak positif dan negatif penggunaan air. Selanjutnya, keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Keterampilan berdiskusi. Tadi berbicara di depan, memberanikan diri ya. Selanjutnya, sikap apa yang dikembangkan hari ini? Sikap berani, tanggung jawab, kerjasama. Selanjutnya, ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulan manfaat dari air tadi sebagai apa? Untuk makan dan minum, Baju. baju, piring, apalagi? Untuk makan, untuk minum. Setelah itu Siram tanaman. menyiram tanaman, membantu proses fotosintesis. Oke, selanjutnya kalau semuanya sudah mengerti, sudah paham, Sudah. Ibu akan memberi kalian pekerjaan rumah. Itu nanti ada di halaman selanjutnya. Silakan diskusikan bersama dengan orang tua kalian ya, apa saja manfaat dan dampak positif negatif dari penggunaan air. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Mengerti semua. Apa perasaannya pembelajaran hari ini? Senang. Bagian mana yang sulit dipahami? Tidak ada. Yang mudah dipahami? Ada. Apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Kalau sudah semua, tugasnya sudah Ibu berikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo Putri. Berdoa dimulai. Bismillah.